Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu tentang informasi terkini terkait dengan apa yang telah dijanjikan oleh Menpan RB sebelumnya bahwa opsi yang telah ditemukan akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia dalam hal mengambil keputusan terkait dengan nasib honorer non-ASN. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana hasil laporan Menpan RB kepada Presiden Jokowi terkait dengan nasib honorer non-ASN ini? Simak informasi berikut, jangan ketinggalan Bapak Ibu. Dan bagi yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas lapor ke Jokowi soal honorer PNS. Ini hasilnya Bapak Ibu ya. Ikuti terus informasi ini. Jakarta, CNBC Indonesia mencatat satu informasi penting bahwa Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas baru saja melaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai nasib honorer non-aparatur sipil negara atau yang dikenal dengan istilah honorer non-ASN alias honorer. Sayangnya, belum ada keputusan, padahal November 2023 harus dihapus. Nah, mengenai penghapusan Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa baik Presiden maupun Menpan RB dan jajaran pemerintah lainnya, apalagi dari unsur DPR RI, tidak pernah akan menginginkan penghapusan honorer ini. Bahkan yang kita ketahui bersama bahwa dari DPR RI, berbagai komisi mengusulkan kepada pemerintah melalui Menpan RB, bahkan langsung juga kepada Presiden, supaya honorer non-ASN ini diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, dan dengan status pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi, informasi ini ya tentunya Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan isu penghapusan tersebut. Tapi suatu hal yang wajar kalau seandainya banyak bertanya-tanya karena memang tidak ada kejelasan sampai sekarang, terutama tidak ada surat edaran terkait dengan pembatalan penghapusan itu. Jadi Bapak Presiden meminta kami mengkaji terkait dengan penyelesaian soal honorer non-aparatur sipil negara yang jumlahnya kurang lebih 2,3 juta yang sudah surat pertanggungjawaban mutlak atau yang sudah disertai dengan SPTJM-nya 1,8 juta orang. Ini kata Abdullah Azwar Anas usai bertemu Presiden Jokowi di istana kemarin ya, di istana kepresidenan pada hari Rabu 16 Maret 2023. Menteri Anas akan kembali mengumpulkan bupati dan wali kota seluruh Indonesia agar menemukan formula yang tepat atas nasib honorer. Nah, tentunya ini adalah tindak lanjut dari apa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahwa Menpan RB bertemu dengan para gubernur, para bupati dan wali kota untuk merembukan kira-kira apa solusi terbaik atau jalan tengah terbaik dalam hal menangani permasalahan honorer non-ASN ini. Di mana tidak ada pemutusan hubungan kerja. Ini ya, ini ditegaskan tidak ada PHK. Namun juga tidak membebani anggaran negara maupun daerah. Jadi ini sedang kita selesaikan, sedikit lagi lah imbuhnya. Ini yang disampaikan oleh Menpan RB. Hal ini mengingat pada beberapa daerah peran honorer sangat penting dan strategis. Pada tahun 2022 kemarin, pemerintah telah membuka lowongan aparatur sipil negara khusus dari honorer.
Artinya perekrutan untuk jalur honorer khusus. Jadi sayangnya dari kuota formasi 700.000 hanya bisa dioptimalkan sekitar 400.000 oleh pemerintah daerah. Tahun ini akan dibuka lagi untuk formasi 1 juta aparatur sipil negara. Nah, di tahun 2023 kami sedang mengusulkan formasi kurang lebih 1 juta formasi yang ini sedang dalam proses untuk klarifikasi bersama Menteri Keuangan, terang Anas. Prioritasnya adalah untuk pendidikan dan kesehatan, karena banyak di daerah-daerah terpencil di pedalaman, mereka tidak mendapatkan guru yang status aparatur sipil negara atau status ASN, dan banyak sekali juga guru dan tenaga kesehatan yang sudah mengabdi cukup lama, mereka belum mendapatkan status kepastian ya pungkasnya. Nah, ini satu hal yang benar-benar membuat kita ya jadi apa ya? Karena memang ya dunia pendidikan dan kesehatan ini menjadi prioritas utama dan mereka adalah garda terdepan dalam pembangunan bangsa ini. Jadi suatu hal yang aneh kalau seandainya di suatu sekolah tidak ada guru ASN. Demikian juga mungkin di rumah sakit atau di puskesmas tidak ada ASN. Namun dibanjiri dengan para honorer. Nah, tentunya ini adalah suatu bahan atau PR bagi pemerintah untuk ya memenuhi impian para honorer ini bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara baik dengan status P3K maupun PNS. Jadi suatu hal yang wajar kalau hal ini disuarakan oleh para honorer, ya. Jadi wajar berimpian untuk menjadi ASN karena memang di tempat mereka bekerja ditemukan hanya ada sedikit jumlah ASN, bahkan mungkin ada yang tidak ada ASN. Misalnya seperti di sekolah, kemungkinan ASN-nya hanya kepala sekolah saja, atau di puskesmas atau di pustu, ASN-nya hanya mungkin pimpinannya saja. Jadi kurang tenaga ASN. Artinya tenaga yang ada untuk ASN ini itu sangat minim. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan dan apa hal-hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu tentang informasi terkini ya. Ini mengenai apa yang dilaporkan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas kepada Presiden Jokowi dalam hal penanganan honorer ini. Jadi ini info terkininya ya. Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan opsi-opsi kepada Presiden Jokowi dan akhirnya satu hal yang perlu ditegaskan bahwa tidak ada PHK. Kemudian Menpan RB kembali untuk mengumpulkan dan bertemu dengan para bupati dan wali kota dan kemungkinan para gubernur terkait dengan apa yang dipesankan oleh Presiden Jokowi dalam hal memikirkan kembali ya nasib honorer ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.